Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadan dari kelas K Prodi Teknik Informatika Universitas Perjuangan Tasikmalaya. NPM saya 2203010524. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian dari mata kuliah praktik algoritma dan struktur data yang diampu oleh Bapak Agus Supriyatman STMkom. Nah, untuk soalnya itu seperti ini. Yang pertama, perbaikilah error pada algoritma binary tree di bawah ini. Untuk soalnya, untuk codingannya seperti ini. Dan codingan ini sudah saya masukkan ke dalam Python. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah saya dicoba jalankan, ternyata codingan ini mengalami suatu error. Nah, bisa kita coba, kita jalankan. Nah, sini ada dinyatakan invalid syntax. Lalu codingan yang error ini sudah saya perbaiki dalam yang ada di sebelah ini. Untuk yang menjadi errornya pertama ini di def get min value yang sudah saya perbaiki, yaitu hanya menggunakan kata root dalam tanda kurungnya lalu diberi titik 2, sedangkan di codingan yang diberikan pada soal itu ada root titik right dan tidak memakai titik 2. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita coba sebelumnya kita coba dulu jalankan lagi. Nah, ternyata ada invalid syntax. Nah, di sini tadi saya lupa kliknya. Nah, lalu di sini dinyatakan lagi unsuspected indent. Di indentasinya ada yang salah, yaitu di pre-order traversal root right ini tidak sejajar ya dengan yang atas. Nah, setelah saya diperbaiki, ini jadinya seperti ini. Ini adalah ini sudah menjadi benar. Jadi hapus saja. Lalu yang selanjutnya yang menjadi error itu yaitu di bagian membangun binary tree-nya, di mana di sini node-nya baru ada cuma angka 50. Nah, ini berarti nyambung dengan soal nomor 3. Yaitu inputkan node seperti di bawah ini, yaitu 50, 30, 70, 20, 40, 60 dan 80. Kita masukkan saja. Dan akhirnya seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, akhirnya hasil akhirnya seperti ini. Diinputkan 30, 70, 20, 40, 60, 80. Jadi saya ulangi lagi, yang menjadi error di codingan yang diberikan pada soal itu pertama ada di bagian ini, yaitu asalnya ini root titik right tidak memakai titik 2. Lalu di sini indentasinya tidak sejajar, dan terakhir di node-nya ini belum diinputkan angka-angkanya. Nah, sudah saya perbaiki di yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Yang pertama date get min value-nya cuma kata root saja dan diberi titik 2. Lalu indentasinya di sini sudah saya perbaiki, sudah saya sejajarkan dengan yang atas. Lalu yang selanjutnya itu node-nya. Di sini saya sudah memasukkan node-nya seperti yang ada pada soal, yaitu angka 50, 30, 70, 20, 40, 60 dan 80. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatkanlah fungsi traversal in order dan post order. Nah, untuk in order dan post order saya di sini sudah memasukkannya, yaitu sebagai perintahnya itu sebagai berikut. Pertama, kita diberi codingan def in underline order underline traversal dalam kurung root titik 2 di enter. If root is not known titik 2 enter lagi. In underline order underline traversal dalam kurung root titik left.
Lalu di enter lagi print dalam kurung root titik data koma n sama dengan tanda kutip memakai spasi, dan enter lagi in order in underline under di underline traversal dalam kurung root titik right. Nah, itu untuk perintah in order. Lalu untuk post ordernya, ini untuk post ordernya yaitu def post hampir sama dengan yang atas, cuma bedanya ini in order, kalau ini post order begitu. Lalu di sini ini binary tree-nya, saya kemasukan lagi. Nah, seperti ini post order. Lalu di sini ada pre-order perintahnya di atas, def pre-order traversal root if root is known, hampir sama dengan yang sebelumnya itu, cuma perbedaannya penempatan printnya saja. Kalau pre-order traversal saya sengaja di atas, kalau in order saya sengaja di tengah, dan post order saya sengaja di akhir, disimpan di akhir. Nah, untuk selanjutnya yaitu lakukan perintah untuk menjalankan pre-order, in order, dan post order. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menjalankan. Ini sebetulnya sudah semuanya di sini, semua jawaban dari soalnya sudah di sini. Itu selanjutnya melakukan perintah untuk menghapus node 30 dan lakukan perintah untuk men-set node 40. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk menjalankan perintah pre-order, in order, dan post order. Terus selanjutnya melakukan perintah untuk menghapus node 30 dan men-set node 40. Nah, untuk mengefektifkan waktu saya akan mencoba. Nah, saya buka yang sudah saya perbaiki saja. Nah, di sini sudah ada perintah untuk menjalankannya, yaitu ada di sini ada pre-order. Ini perintah untuk bisa menjalankan pre-order, melihat hasil pre-order. Lalu di sini di bawah ini ada in order dan post order. Lalu di sini juga ada menghapus node 30. Ini perintah untuk menghapusnya, dan nanti kita bisa melihat hasilnya dengan codingan seperti ini. Ini adalah codingannya agar kita bisa melihat hasil binary tree setelah node 30 dihapus. Lalu di sini juga ada untuk mencari node 40. Ini perintah ini codingan perintahnya, search result search node root 40. Nah, yang namanya mencari pasti memungkinkan dua kemungkinan. Yang pertama itu ketemu, dan kedua yaitu tidak ketemu. Nah, untuk jika node 40 tersebut ditemukan, maka nanti akan muncul node with value 40 found. Ya, artinya node dengan nilai 40 itu ketemu. Dan jika tidak ketemu, maka di sini nanti akan ada perintah jika node tidak ketemu node, maka node dengan nilai 40 tidak ditemukan. Seperti itu. Maka kita coba untuk menjalankannya. Kita F5. Nah, hasilnya seperti ini. Pre-order traversal. Perintah yang pertama tadi menjalankan pre-order traversal, yaitu hasilnya seperti ini: 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80. Lalu kita diperintahkan untuk menjalankan in order traversal. Nah, hasilnya seperti ini, yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Seperti itu. Lalu kita menjalankan yang post order traversal, yaitu 20, 40, 30, 60, 80, 70, 50 itu sebagai hasilnya. Lalu kita tadi diperintahkan untuk menghapus node 30. Nah, di sini sudah tersedia binary tree setelah menghapus node 30, yaitu hasilnya seperti berikut: 50, 40, 20, 70, 60, dan 80. Nah, seperti itu untuk
untuk melihat menghapus node 30, lalu terakhir yaitu mencari node dengan nilai 40. Maka jika node tersebut ditemukan maka akan dinyatakan ditemukan, maka kalau tidak ditemukan maka akan dinyatakan tidak ditemukan. Nah, di sini node dengan nilai 40-nya sudah ditemukan, yaitu dengan munculnya pernyataan node with value 40 not found. Nah, kita coba jika node tersebut tidak ditemukan. Kita coba ganti node-nya yang akan dicarinya, yaitu bisa misalkan dengan angka 45. Kita ganti di sini juga 45. Dan juga di sini 45. Kita save lalu F5. Nah, maka di sini with node with value 45 not found dikarenakan node 45 itu tidak ada dalam susunan binary tree-nya, lalu dan juga node 45 itu memang tidak ada, maka jadi tidak ditemukan. Mungkin begitu untuk menjalankan penjelasan sedikit tentang perintah-perintahnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari setiap node dari setiap kelas ataupun function. Nah, di sini pertama itu ada node class. Node class ini adalah kelas yang mempresentasikan setiap simpul atau node dalam pohon biner. Setiap node memiliki atribut data yang menyimpan nilai simpul dan nilai atribut left serta right, seperti ini, left dan juga right, yang mengacu pada node anak kiri dan kanan, seperti itu. Itu adalah fungsi penjelasan tentang kelas node. Lalu selanjutnya ada function def insert node. Nah, fungsi ini digunakan untuk menyisipkan node baru ke dalam pohon biner. Fungsi ini bekerja secara rekursif dengan membandingkan nilai data node yang akan disimpan dengan nilai simpul saat ini. Node baru akan disisipkan di sebelah kiri simpul saat ini. Jika lebih besar, node baru akan disimpan di sebelah kanan fungsi ini. Fungsi ini mengembalikan akar pohon setelah menyisipkan pohon baru, seperti itu. Lalu di sini juga ada def delete node, yaitu untuk fungsinya itu menghapus node dengan nilai tertentu. Jika nilai yang dihapus akan jika nilai yang akan dihapus itu lebih kecil daripada data pada simpul saat ini, pencarian akan dilanjutkan ke anak kiri. Jika lebih besar, pencarian dilanjutkan ke anak kanan. Seperti itu. Dan jika nilai data pada simpul saat ini sama dengan nilai yang akan dihapus, maka terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika simpul tidak memiliki anak kiri, anak kanan dari simpul ini akan menggantikannya. Lalu dan sebaliknya, jika simpul tidak memiliki anak kanan, maka yang kiri akan menjadi penggantinya. Dan jika simpul memiliki kedua anak, kita mencari nilai terkecil di anak kanan, dari simpul ini, lalu akan menggantikan nilai simpul yang akan dihapus dengan nilai terkecil ini, seperti itu. Lalu ada get min value, yaitu fungsi ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dalam pohon biner yang ditemukan dengan melacak anak kiri dari simpul saat ini hingga tidak ada lagi anak kiri yang tersisa, seperti itu. Selanjutnya ada search node, ini untuk mencari node dengan nilai tertentu dalam pohon biner. Selanjutnya ada pre-order traversal. Pre-order traversal function ini untuk melakukan penelusuran pohon secara pre-order, yaitu dari akar ke kiri dan lalu ke kanan, yaitu mencetak nilai dari simpul saat ini lalu ke anak kiri dan terakhir di anak kanan. Nah, ada juga in order. Kalau in order ini dari melakukan penelusuran pohon secara in order, yaitu dari kiri. Setelah dari kiri dia masuk ke kanan dan terakhir masuk ke akar. Seperti begitu. Lalu ada post order. Post order itu adalah dari kiri. Tadi untuk in order yaitu penelusuran dari akar dari kiri ke akar dan lalu ke kanan. Dan untuk traversal post order itu dari kiri ke kanan lalu ke akar untuk penelusuran pohon secara
post ordernya, pencarian nilai binary tree-nya. Seperti itu. Lalu ada juga perbedaan antara in order dan post order. Seperti tadi yang disebutkan bahwa in order itu menelusuri binary dari kiri ke kanan, dari kiri ke akar lalu ke kanan, sedangkan post order dari kiri ke kanan lalu ke akar. Nah, mungkin seperti itu penjelasan mengenai binary tree yang menjadi tugas dalam ujian akhir semester genap mata kuliah praktik algoritma dan struktur data. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Maka daripada itu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.